Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Rahman Ramadan, akrab dipanggil Ramadan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 040405241158. Izinkan saya mempresentasikan tugas dengan mata kuliah Komunikasi Antar Budaya yang berjudul Komunikasi Antar Budaya dalam Resolusi Konflik Sosial Keagamaan, Studi Kasus Kontroversi Gereja dan Masjid di Jakarta tahun 2023 dan 2024. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin konflik sosial keagamaan di Jakarta pada tahun 2023 sampai 2024 yang dimana bermula dari kontroversi pembangunan sebuah gereja di kawasan padat penduduk yang berdekatan dengan masjid. Situasi ini menimbulkan ketegangan karena sebagian warga merasa khawatir akan terganggunya aktivitas keagamaan mereka dan adanya perubahan karakter lingkungan. Kasus tersebut menjadi cerminan bagaimana keberagaman agama dan budaya di kota besar seringkali memunculkan gesekan sosial apabila komunikasi antar warga tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks ini, komunikasi antar budaya menjadi alat penting untuk menjembatani perbedaan dan mencegah terjadinya konflik terbuka. Yaitu Faktor utama yang memicu konflik ini antara lain adalah persoalan perizinan rumah ibadah yang belum mencapai kesepakatan ataupun penyebaran disinformasi melalui media sosial, serta framing negatif dari pemberitaan media yang menonjolkan sisi ketegangan. Selain itu, tidak adanya forum dialog resmi antar warga membuat persepsi salah dan kecurigaan semakin meluas. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa akar konflik seringkali bukan pada perbedaan keyakinan, tetapi ada pada cara komunikasi dan pengelolaan informasi yang tidak efektif. Tujuan utama pada penelitian ini adalah yaitu untuk menganalisis bagaimana komunikasi antar budaya dapat digunakan dalam meredam konflik sosial keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menilai efektivitas dialog lintas agama serta memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, tokoh agama, dan media dalam membangun komunikasi yang lebih inklusif dan toleran. John Paul Lederach menekankan bahwa resolusi konflik bukan sekedar menyelesaikan masalah jangka pendek, melainkan membangun perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan.
Proses ini harus berfokus pada dialog, pemahaman budaya, dan penciptaan hubungan sosial yang adil dan saling menghormati. Dan pada tahun 1993, Robert Ehrman menjelaskan bahwa media memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik melalui proses yang disebut framing. Ketika media memilih untuk menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa, masyarakat akan memahami isu tersebut berdasarkan sudut pandang yang diberikan media. Dan dalam kasus ini, pemberitaan yang berlebihan tentang ancaman dan perbedaan dapat memperkuat rasa curiga, sedangkan framing yang humanis dapat menumbuhkan empati dan memperkuat upaya mediasi. Peran media, framing negatif. Sebagian media cenderung memberitakan konflik dengan menonjolkan aspek ketegangan, ancaman keamanan, dan resistensi warga terhadap pembangunan gereja. Framing seperti ini menimbulkan kesan bahwa perbedaan agama merupakan ancaman, sehingga memperbesar jurang sosial dan memicu polarisasi di masyarakat. Framing humanis, sebaliknya, media yang menampilkan pemberitaan dengan menonjolkan hak beribadah dan nilai kemanusiaan justru mampu menenangkan situasi. Dan juga framing humanis ini membantu publik melihat konflik secara lebih objektif dan memahami bahwa perbedaan agama bukan alasan untuk menolak keberadaan kelompok lain. Dampak media sosial mempercepat penyebaran informasi, namun juga menjadi lahan subur bagi disinformasi. Konten emosional lebih cepat viral daripada klarifikasi fakta dan menyebabkan opini publik mudah terpecah. Oleh karena itu, literasi media menjadi sangat penting agar masyarakat dapat memverifikasi informasi sebelum bereaksi terhadap isu sensitif seperti agama dan kepercayaan ataupun budaya. Hasil dan pembahasan komunikasi efektif sangatlah penting. Implementasi di lapangan, hasil dan pembahasan dialog lintas agama juga akan sangat-sangat partisipatif dalam dialog tersebut. Strategi kunci keberhasilan dialog lintas agama bergantung pada beberapa strategi utama, yaitu dengan transparansi informasi agar tidak ada kesalahpahaman dalam komunikasi. Kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik sosial keagamaan tidak terjadi karena perbedaan keyakinan, melainkan karena miskomunikasi dan disinformasi. Komunikasi antar budaya menjadi kunci utama dalam meredam ketegangan karena ia membangun pemahaman lintas identitas dan memperkuat rasa saling percaya antar kelompok. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.